Coba deh, ingat-ingat lagi pelajaran biologi di sekolah dulu pas bahas soal otak. Nah, kemungkinan besar, apa yang kita pelajari itu udah ketinggalan zaman banget. Sains itu udah lari kenceng banget ke depan, ninggalin buku-buku pelajaran kita jauh di belakang. Dan gap ini tuh bukan cuma soal trivia loh, tapi benar-benar ngubah cara kita mandang diri sendiri. Yuk kita lihat seberapa jauh sih jaraknya, dan kenapa penting banget buat kita ngejembatanin kesenjangan ini. Pernah nggak sih kepikiran kenapa ya belajar soal otak tuh susah banget? Sebagian masalahnya itu ya cara kita diajarin. Kadang penjelasannya terlalu disederhanain sampai-sampai jadi salah kaprah. Atau sebaliknya, terlalu teknis jadi bikin pusing. Rasa frustrasi ini tuh nyata, dan sumbernya ya itu tadi, informasi yang kita dapat seringnya udah basi. Nah, ini dia nih biang keroknya. Bayangin aja, pemahaman kita soal otak itu melesat kayak roket. Ribuan penelitian baru muncul tiap tahun. Sementara itu, kurikulum pendidikan kita jalannya kayak gerobak. Nah, kesenjangan ini nih yang akhirnya jadi masalah besar. Terus, apa sih akibatnya kalau ada gap pengetahuan kayak gini? Ya, munculnya neuromitos, ide-ide salah kaprah soal otak yang entah kenapa awet banget. Kalian pasti pernah dengar kan, kita cuma pakai 10% otak kita. Atau cinta itu datangnya dari hati. Ini tuh bukan cuma salah fakta biasa ya, tapi ini benar-benar salah menggambarkan siapa kita sebagai manusia. Sumber masalahnya seringkali ada di tempat yang paling jelas, buku pelajaran kita. Coba yuk kita bedah satu contoh yang paling sering kita temuin. Kutipan ini wow, keren banget sih. Charles Sherrington, gini dapat Nobel loh buat penelitiannya soal refleks. Bertahun-tahun kemudian, dia sendiri ngaku kalau karyanya itu terlalu menyederhanakan. Dia kayak bilang gini, kita dulu terlalu fokus sama refleks, padahal itu cuma secuil dari cerita besarnya. Nah, kalau sang penemunya sendiri udah bilang idenya usang, itu tandanya kita benar-benar butuh update kan? Nah, ini dia nih perbedaannya kalau dilihat langsung. Di kiri, itu diagram refleks lutut yang super simple dari buku pelajaran. Terus yang kanan, itu baru kenyataannya. Lihat deh semua koneksi tambahannya. Ada yang namanya neuron penghambat, yang tugasnya ngirim sinyal stop. Ini nunjukin kalau refleks sesimpel itu pun bukan sekedar saklar on-off. Ini lebih kayak tarian yang rumit antara sinyal jalan dan tahan. Nah, detail-detail kayak gini nih yang sering banget hilang di buku pelajaran. Oke, sadar ada masalah ini, sekelompok peneliti akhirnya mulai sebuah misi, bikin cetak biru modern buat ngajarin sistem saraf. Terus, gimana cara mereka melakukannya? Biar jawabannya benar-benar pas, mereka nggak nanya ke satu jenis ahli aja. Mereka ngumpulin Dream Team isinya 15 pakar dari berbagai bidang. Ada neurobiologi, psikologi, bahkan sampai ilmu saraf komputasi. Pokoknya buat mastiin nggak ada sudut pandang yang kelewat. Mereka pakai proses yang super teliti, namanya teknik Delphi. Anggap aja ini kayak proses revisi naskah bareng-bareng, tapi levelnya expert. Para ahli ngasih masukan secara anonim, jadi mereka bisa bebas nggak setuju atau ngasih saran perubahan tanpa ada tekanan dari yang lain. Prosesnya itu kayak siklus penyempurnaan gitu. Jadi, peneliti ngajuin ide, terus para ahli secara anonim ngasih kritik dan saran perbaikan. Habis itu idenya direvisi, dikirim balik lagi. Gitu terus diulang-ulang sampai setiap konsepnya benar-benar mateng dan disepakati bersama. Dan ini dia buktinya, coba lihat grafiknya. Di putaran pertama, tingkat kesepakatannya itu rata-rata 82%. Tapi setelah 4 putaran revisi dan masukan, angkanya meroket sampai lebih dari 95%. Ini nunjukin kalau prosesnya benar-benar berhasil buat nyaring ide-ide sampai jadi konsensus yang kuat dan bisa dipegang. Jadi, setelah semua kerja keras itu, hasilnya apa dong? Hasilnya adalah sebuah kerangka kerja yang benar-benar baru buat memahami otak yang dirangkum dalam 6 tema inti. Ke-6 tema ini tuh ngajak kita jalan-jalan, mulai dari fondasi dasarnya, kayak anatomi dan jenis-jenis sel, terus lanjut ke gimana sel-sel itu ngobrol satu sama lain, pakai sinyal dan koneksi, sampai ke gambaran besarnya, gimana semua jaringan ini kerja bareng, dan yang paling seru, gimana mereka bisa berubah seiring waktu. Keren banget kan? Nah, yang paling penting di sini tuh, ini bukan cuma daftar fakta acak ya. Di dalam 6 tema ini ada 26 prinsip inti. Dan tiap prinsip itu dibangun di atas prinsip sebelumnya. Ini tuh kayak ngebangun rumah, bata demi bata. Jadi emang dirancang buat pemahaman yang mendalam, bukan cuma sekedar hafalan. Biar kebayang seberapa dahsyatnya ini, kita ambil satu contoh ya. Prinsip nomor 19. Ini ide yang bisa ngubah cara kita mikir, jaringan otak buat persepsi, emosi, sama perilaku kita itu nggak kerja sendiri-sendiri. Mereka itu terus-terusan saling memengaruhi, kayak lagi nari bareng tanpa henti. Artinya apa sih? Gini deh, coba bayangin. Pas kamu lagi cemas, itu emosi, dunia di sekitar kamu rasanya jadi lebih mengancam, itu persepsi. Dan mungkin kamu jadi ngehindarin kontak mata, itu perilaku. Sebaliknya,
Kalau kamu coba paksain diri buat senyum, perilaku, itu beneran bisa bikin mood kamu sedikit lebih baik, emosi. Semuanya itu nyambung dalam satu lingkaran umpan balik yang jalan terus-terusan. Oke, ini kerangka kerja yang keren. Tapi emangnya ngaruh apa sih di dunia nyata? Ternyata ngaruh banget. Memahami otak kita dengan benar itu bisa mengubah hampir segalanya. Pertama, ini ngubah cara kita ngomongin soal kesehatan mental. Waktu kita sadar kalau depresi atau kecemasan itu punya dasar biologis yang nyata di otak, stigmanya pelan-pelan bisa hilang. Ini bukan lagi soal kurang kuat atau kurang niat, tapi ini soal biologi. Dan itu ngebuka jalan buat empati dan pengobatan yang jauh lebih baik. Ini juga ngasih kita semacam peta buat memahami otak remaja. Kita jadi tahu kalau bagian otak yang ngatur pengambilan keputusan dan kontrol emosi itu lagi dalam masa pembangunan. Nah, pengetahuan ini penting banget buat orang tua, guru, dan buat remajanya sendiri, biar bisa ngelewatin masa-masa yang penuh gejolak itu dengan lebih baik. Ada juga pesan yang positif banget di sini tentang penuaan. Prinsip 25 itu secara jelas bilang kalau kita terus belajar dan menantang otak kita, itu bisa ningkatin fungsinya dan ngebantu nunda penurunan kognitif. Jadi istilah gunakan atau akan hilang itu ternyata beneran, bukan cuma pepatah. Itu prinsip neurobiologis. Dan ini ngebawa kita balik lagi ke awal. Dengan fondasi pengetahuan yang kuat dan modern, kita bisa dengan pede nolak semua neuromitos itu dan ganti dengan pemahaman yang beneran. Intinya, kita pindah dari fiksi ilmiah ke fakta ilmiah. Jadi, sekarang kita punya peta yang jauh lebih baik buat memahami otak. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana caranya kita bisa bawa peta ini ke setiap ruang kelas buat setiap siswa? Nah, itu dia tantangan kita selanjutnya.